guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kakak senior, pergi dan periksa saja. Baby Nebula dapat berkultivasi ke surga kelima dan tingkat manusia dengan kekuatan gaib, maka ancamannya besar. Jika ada terlalu banyak orang yang mendukungnya dan mengajarinya kekuatan gaib, itu akan menjadi lebih menakutkan. Ratusan tahun kemudian, kakak senior ketujuh tidak akan pernah bisa naik ke penguasa bintang. Seorang murid sejati dari kakak ketujuh di bawah berkata, Baby Nebula sudah kembali, mari kita pergi dan lihat, sejauh mana tingkat kultivasinya. Kakak ketujuh, ada orang luar yang dibawa oleh Baby Nebula. Zhou Hu buru-buru berkata, orang luar, dari sekolah mana itu, kuat atau tidak? Kata kakak senior ketujuh mengerutkan kening dan bertanya, seseorang dengan disiplin yang sama. Bukan itu masalahnya, tapi aku tidak tahu apakah itu kuat atau tidak. Sepertinya orang ini belum menjadi inti emas. Zhou Hu mengenang, sekarang mereka tampaknya telah pergi ke istana bintang Tai Chi. Jika kamu belum berlatih inti emas, itu sia-sia. Tapi kekuatan sihir Baby Nebula sangat kuat sehingga kamu tidak bisa meremehkan, tapi dia berani mengalahkanmu secara terbuka. Untuk merebut seorang murid yang berlindung padaku, adalah yang benar-benar menghancurkan wajah saya. Putra dari Mahaguru, saya juga keturunan dari sesepuh Taisang di sekte. Meskipun saya tidak dapat secara pribadi berurusan dengannya, tetapi orang luar di sebelahnya, saya harus melakukan penindasan yang kejam dan mengajarinya sebuah pelajaran. Kata kakak senior ketujuh berdiri dan mencibir lagi dan lagi. Pada saat ini, tiba-tiba, fluktuasi spiritual yang sangat besar ditransmisikan dari kejauhan, dan pikiran semua orang tercekik. Yuhuamen Fanghan, Yuhuamen Fanghan, semua orang mendengar suara ini, sungguh kekuatan yang kuat. Apa? Fanghan, Yuhuamen. Murid yang dibawa oleh Bayi Nebula, adalah Yuhuamen Fanghan. Kata kakak senior ketujuh berhenti sejenak. Saudara ketujuh senior, gerbang Yuhua Fanghan. Fanghanlah yang membunuh Kaisar Hantu, bajak laut penghancur bintang, bajak laut pelit bulan, dan mengembangkan kemampuan setan besar lima kaisar yang sebanding dengan bencana alam hari kiamat sekte Taiyi di tanah misterius lima elemen. Pria ini telah mengembangkan 55 jenis kekuatan gaib yang hebat, dengan kekuatan tak terbatas, dan bahkan mengalahkan jenius tak tertandingi dari Yuhuamen, Meng Shaobai. Jangan anggap enteng. Pada saat ini, seorang master di sampingnya berteriak, Fanghan. Ternyata Fanghan. Baby Nebula menemukan pendukung hebat ini. Ekspresi kakak senior ketujuh terdistorsi, orang ini membunuh Song Weiyi di tanah lima elemen, dan Zhao Xuanyi, dua penguasa besar raksasa inti emas, durhaka, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Anda mungkin tidak tahu tentang ini, tapi aku tahu semuanya. Ini bukan masalah kecil. Ayo pergi. Kemana harus pergi? Pergi dan temui saudara-saudara lain. Masalah ini telah mencapai titik yang mendesak. Fanghan pasti akan mengganggu angin dan hujan saat dia datang, menyebabkan kegemparan di antara bintang-bintangku. Kata kakak senior ketujuh menghilang. Ketika Fanghan muncul, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ada begitu banyak guru murid sejati di gerbang bintang, dan selalu ada keberadaan yang dapat melawan Fanghan. Fanghan datang ke sini dan memperjelas bahwa dia ingin mendukung Baby Nebula, dan dia akan berdiri di sisi berlawanan dari semua guru murid sejati. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Setiap orang akan berjuang untuk menjadi telapak bintang ratusan tahun kemudian. Bagaimana Baby Nebula bisa berada di posisi besar? Belum lagi teriakan Fanghan, yang membuat khawatir para murid besar dan kecil di antara gerbang bintang dan berlari pergi. Bahkan di istana bintang Tai Chi, mereka semua bereaksi. Sebuah jembatan bintang membentang ribuan mil jauhnya. Keluar dari istana bintang dan langsung mencapai kaki Fanghan. Keponakan Fanghan Xian, tidak udah sopan, aku sudah lama menunggumu.
Di ujung jembatan bintang, terdengar suara yang kuat. Fang Han tahu bahwa itu adalah keberadaan tirani di antara raksasa abadi, yang tak terduga seperti Feng Baiyu, jelas penguasa bintang, Master Sekte Bintang. Mendengar pihak lain memanggil dirinya sebagai keponakannya yang berbudi luhur, Fang Han merasa lega dan menginjak jembatan bintang. Bintang magis tiba-tiba berkedip, dan dia serta Baby Nebula tiba di gua budidaya. Gua ini kosong di semua sisi, semuanya kosong, dan tidak ada perabotan. Seorang pria parubaya mengenakan gaun bintang dengan penampilan kuno, duduk bersila di kehampaan, tersenyum padanya. "Ayah," Baby Nebula berkata dengan malas ketika dia melihat pria parubaya itu. Kali ini, cukup untuk menunjukkan identitas orang ini, dia adalah Mahaguru, penguasa 10 dewa, dan identitas raksasa super. Generasi muda mengunjungi penguasa bintang. Kata Fang Han buru-buru memberi hormat, dia tidak cukup sombong untuk membenci penguasa bintang. Faktanya, untuk raksasa abadi manapun, dia cukup menjaga rasa hormat dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan mereka. "Keponakan Xian, kamu mengirimiku surat atas nama Feng Baiyu. Sebenarnya, aku sudah tahu isi surat itu. Ini untuk menyatukan kekuatan dua faksi kita untuk membuka Taiyuan Immortal Mansion, mendapatkan harta karun di dalamnya, dan perkuat kedua faksi kita." Kata Master Bintang mengambil surat dari Fang Han dan tidak membacanya dengan hati-hati, meletakkannya di lengan bajunya. Dua faksi bersatu untuk mendapatkan Taiyuan Immortal Mansion. Fang Han terkejut, tapi, bagaimana dengan Taiyi dan sekolah lain? Tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mendapat bagian, jalan iblis, Protos, iblis bumi, meskipun rumah abadi Taiyuan menarik, namun menyentuh seluruh kepentingan. Baik Feng Baiyu dan aku tahu ini, tapi kami memiliki keunggulan absolut. Keuntungan itu adalah kamu, tahukah kamu? Kata Master Bintang dengan santai. Aku, Fang Han tidak mengerti. Di Istana Abadi Taiyuan, seorang senior yang sangat kuat disegel. Selama 18 tahunmu di Istana Abadi, senior ini menunjukkan basis kultivasimu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa berkultivasi begitu cepat. Kata Tuan Bintang bertanya, "Tapi bagaimana saya tahu?" Master Bintang berkata lagi, "Sebenarnya, ketika Feng Baiyu membuka gerbang Istana Abadi Taiyuan dengan cermin kaisar, senior ini menyampaikan idenya kepadanya, dan kedua pihak mencapai kesepakatan. Artinya, gerbang Yuhua membantunya membuka Taiyuan Immortal Mansion dan keluar dari masalah. Dan dia sekarang telah menjelajahi misteri gerbang Xuanmi di Taiyuan Immortal Mansion. Dengan bantuan Feng Baiyu, dia dapat mengendalikan seluruh pusat utama Immortal Mansion. Dapatkan kendali atas seluruh rumah peri. Tentu saja, setelah sukses, dia akan memberikan semua senjata ajaib di dalam kepada Yuhuamen. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, tetapi itu terletak pada kepercayaan antara kedua pihak. Namun, ada kamu, pria misterius itu percaya padamu. Oh, apa rencana Master Yuhua dan Star Master? Kata Fang Han dengan tenang. Untuk perincian spesifik, saya harus berdiskusi dengan Feng Baiyu dengan hati-hati, tetapi keputusan awal adalah bahwa setelah masalah ini berhasil, orang misterius itu akan mengendalikan salah satu dari 3 gerbang misterius Istana Abadi Taiyuan untuk Anda, dan kemudian semua obatnya, senjata ajaib, buku-buku Tao, dan harta tak terbatas di dalamnya adalah milik Anda. Anda akan membagikannya, karena Anda sekarang adalah salah satu murid terdaftar dari gerbang Yuhua. Guru Bintang berkata lagi, karena ini, Anda membantu saya. Setelah bencana yang mengerikan, kamu benar-benar membunuh murid inti emas mereka, menyinggung Taiyi. Feng Baiyu mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda, dan ini juga alasannya. Dibandingkan dengan peri artefak Istana Abadi Taiyuan, murid inti emas apa itu? Raksasa abadi di alam rahasia umur panjang dapat dikorbankan. Hei, kata-kata Master Bintang itu lucu, dan ada beberapa rasa yang provokatif. Fang Han tersenyum di dalam hatinya, tetapi tidak membuat perbedaan,
hanya mengangguk. Itu wajar, tapi saya masih relatif dangkal. Menyelesaikan tugas besar seperti itu tidak mungkin. Untuk tugas semacam ini, saya harus mengolah ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi sebelum melakukannya. Kalau tidak, jika saya tidak hati-hati, saya akan langsung menjadi abu terbang. Untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, saya tidak tahu Master Bintang bisakah Anda memberi saya sedikit keuntungan. Baby Nebula mengikuti saya, tetapi saya langsung menghabiskan 1 miliar pil untuk membeli Nirvana Pil dari Jiuding Xianzun. Sekarang keuangan saya telah hancur. Sejujurnya, Fang Han tidak tertarik pada hal berbahaya seperti mengambil rumah abadi Taiyuan. Itu bukan karena kurangnya godaan, tetapi karena kekuatannya. Dia ditembak mati ketika dia membalikkan telapak tangannya. Feng Baiyu, seorang taipan seperti pemilik bintang, harus merencanakan dengan hati-hati, dan saya khawatir dia tidak dapat mengendalikan situasi dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, di bawah premis ini, dia secara alami ingin mendapat untung untuk dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa Anda dapat menghasilkan puluhan ribu pil Yuan Ying setiap hari, dan Anda dapat menghasilkan 1 juta pil Yuan Ying dalam 1 bulan. Master Bintang tersenyum, tapi Anda menghabiskan 1 miliar pil untuk bayi saya. Saya tidak bisa tidak mengekspresikan diri ketika saya membeli Nirvana Pil. Saya tidak akan membagikannya, Feng Baiyu berkata. Saya pelit. Saya pikir saya akan mengembun menjadi pil emas. Yang kurang hanyalah banyak vitalitas, dan Anda telah berkultivasi kekuatan supernatural Panwu. Kekuatan supernatural ini sangat kuat, tetapi kerugiannya adalah sangat sulit untuk meningkatkan alam. Setiap kali Anda meningkatkan alam, Anda tidak tahu berapa banyak vitalitas yang akan dikonsumsinya. Saya akan memberi Anda sesuatu sekarang. Pergi dan kembangkan diri Anda. Saat berbicara, Master Bintang mengeluarkan labu dari lengan bajunya. Labu ini bukanlah harta karun, tetapi ketika diguncang sedikit, ia menyampaikan kekuatan murni. Kekuatan ini bukanlah mana, juga bukan vitalitas. Fang Han merasakannya dengan sedikit semangat, dan dia merasakan kekuatan ini. Sepertinya ada makhluk tak berujung, berdoa, bertanya, dan keinginan murni muncul di dalamnya. Semua makhluk bersedia. Ekspresi Fang Han berubah. Ya, itu adalah aspirasi makhluk hidup. Anda telah melihatnya di sepanjang jalan. Gerbang bintang saya telah mengasuh ribuan makhluk hidup dan memberi mereka makan dan minum. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah berdoa tanpa henti. Ini adalah 80 juta orang, dan telah terakumulasi setelah 10 tahun berdoa. Saya ingin menyempurnakan artefak Tao, tetapi sekarang Anda membutuhkan benda ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana? Ini sebanding dengan Nirvana dan... Master Bintang berkata sambil tersenyum. Sebanding. Dengan kemauan labu ini, saya dapat menggunakan kekuatan magis Panwu, memperluas pikiran saya lagi, dan membuka lautan kesadaran ketiga, keempat, dan kelima. Kata Fang Han dengan cepat mengambil labu itu. Ini tidak sebanding. Tekad labu ini sebanding dengan Nirvana Pil, tapi Big Brother Fang Han juga memberiku Yin Yang Wan Shu Pil, Dragon God Pil. Dia juga memurnikan pil emas Zhao Suanyi untukku. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tentu saja, ada satu lagi. Fang Han memberitahu saya metode kultivasi kekuatan supernatural tertinggi dari Istana Bintang Janji dan Kitab Janji Bintang. Kata Baby Xingyun. Apa? Istana Bintang Janji. Metode kultivasi buku Janji Zongxing. Master Bintang tiba-tiba mengubah wajahnya.